ya dianggap ulama tapi memukul Islam. Ya, ada apa enggak kita kontrol sistem politik liberal ya bisa menjadi sistem Fir'aun ini ya. Setelah itu Fir'aun karena berkuasa itu enak, dipuja-puja, fasilitasnya yang namanya berkuasa seperti rapingin ya. Baru jadi komisaris itu gajinya berapa toh? Ya, ratusan juta. Ya, padahal awak dhewe sing guru cuci berapa gajinya? Ya. Penguasa itu enggak memang empuk. Akhirnya apa? Orang ingin kemudian mempertahankan sebagaimana Fir'aun. Namanya membangun kekuasaannya, membangun oligarki. Ya, dulu dikenal zaman Pak Harto juga gitu. Pak Harto tuh berangkatnya pahlawan juga gitu. Lama-lama muncul istilah KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Yaitu oligarki, jadi kekuasaan oleh kelompoknya. Nah, Fir'aun itu juga begitu. Fir'aun itu membangun kekuasaannya supaya langgeng. Satu, melalui birokrat. Birokratnya ya di menteri tentara itu dengan tangan kanannya namanya Haman. Dia itu birokrat termasuk dan teknokrat juga. Multifungsi Haman itu mengendalikan tentara, menjadi perdana menteri sekarang, mengendalikan para menteri, bahkan ikut proyek-proyek juga. Pelaksana seperti proyek menaranya Fir'aun yang ingin melihat Tuhannya Nabi Musa itu. Ini pelaksananya Haman. Haman ini yang menjadi kaki tangannya, yang memberi saran-saran. Ya, jadi jabatannya rangkap-rangkap. Ya. Jadi hati-hati kalau panjenengan jadi presiden, jangan mengangkat menteri jadi rangkap-rangkap ya. Ya. Di sini ada, di sana ada, di sini. Ya. Saya sampaikan pada panjenengan karena kayaknya nggak ada yang mau jadi presiden ini. Kemudian selain melalui Haman, juga Fir'aun itu menggunakan ulama-ulama penjilat yang ilmunya digunakan untuk bersilat lidah untuk mendukung kekuasaannya. Ya, tokoh utamanya Bal'an. Ya, ada seorang namanya Bal'an bin Bawra. Ya. Ini Bal'an ini dipisahkan di dalam Al-Quran menurut Ibnu Mas'ud. Jadi ayat 175 dari surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah berita orang yang kami beri ayat. Maksudnya orang diberi ilmu oleh Allah sebagai ulama, tapi kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat Allah, meninggalkan ayat-ayat Allah, kemudian diikuti oleh setan, dan dia termasuk orang yang sesat. Ya, Bal'am menurut Ibnu Mas'ud ini adalah kisah zaman Bani Israel, seorang tokoh agama namanya Bal'am bin Bawra yang dijadikan kaki tangan oleh Fir'aun. Ya, kalau sekarang ada yang tokoh-tokoh seperti itu, ya ini memang profilnya Bal'am. Jadi tokoh ya dianggap ulama tapi memukul Islam. Ya, ada apa enggak gitu? Ya. Enggak usah diberitahu, kayaknya ada, kayaknya banyak ya. Jadi yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, ya. Sehingga ayat-ayat itu digiring, ya, digiring ke sana. Sekarang kan bingung, ulama sini gini, ulama yang ini membela ini begini, udah akhirnya umat pecah. Akhirnya nggak kuat kritik kepada kekuasaan. Padahal kritik itu adalah gizi bagi setiap pemimpin.
Jadi kritik itu bukan petaka sebetulnya, kritik itu gizi. Karena yang paling tahu kejelekan itu adalah yang kritik. Kalau pendukungnya dikasih tahu yang baik-baik, gitu. Jenengan itu zaman manten anyar, tanya kepada suaminya, Pak, kekurangan saya apa? Lainnya. Ya. Bapak-bapak juga begitu. Kekurangan saya apa Budi? Orang enek. Tapi wong ireng, justru hitam itu manis. Udah aku jadi kanca-kancaku pesek unda, itu namanya mancung ke dalam. Ya. Bahkan yang giginya nggak teratur pun, bukan nggak teratur, itu namanya gingsul 10. Jadi istilah Arabnya itu ainul ridha an kulli aibin kalilah. Jadi namanya kalau pandangan sedang ridho, sedang senang, semua aibnya itu nggak terlihat. Kama anna aina sukhti tubdil masawi. Sebagaimana orang kalau lagi nggak suka, yang jelek-jelek itu terlihat. Sehingga kalau ada orang yang mengkritik, itu sebetulnya gizi, itu sebetulnya berkah. Ya, kritik. Tapi kalau ada orang yang jelek-jelekan, itu nggak benar. Beda dengan menjelekkan dengan mengkritik. Kalau kritik itu pemikiran, kebijakan. Kalau menjelekkan nanti fisik, ya macam-macam. Nah itu namanya ujaran kebencian. Harus bisa dibedakan. Kemudian selain dengan para ulama penjilat, kemudian Fir'aun juga merangkul para penguasa, para pengusaha. Nah, di antaranya Qarun. Ya, ini di antaranya adalah Qarun yang menguatkan. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau nggak kita kontrol sistem politik liberal, ya bisa menjadi sistem Fir'aun. Karena yang berkuasa adalah pemilik modal. Harus mau nah, jenengan dari RT kecil aja, terus kampanye, wis kabeh dicukupi oleh pemodal. Sumben nek nyuwun proyek apa arep raiso apa gitu, tidak bisa. Akhirnya apa? Karena lamanya Fir'aun berkuasa, akhirnya Fir'aun dipuja-puja terus. Akhirnya Fir'aun ketika didakwai oleh Nabi Musa, dakwahnya pun itu sudah santun. Allah memerintahkan Musa dan Harun agar mengucapkan qaulan layyinan. Jangan yang keras-keras sama Fir'aun. Jadi kalau mendakwah itu yang santun, sampaikan yang baik-baik, ya, ingatkan. Ya, Nabi Musa minta teman Nabi Harun karena Nabi Harun itu ngomongnya lebih pintar. Ya, kalau Nabi Musa nggak begitu pintar, ya, maka Nabi Harun yang afsahul lisanan, yang lebih fasih ngomongnya, lebih pintar, itu membantu mendakwai Fir'aun. Tapi kroni-kroninya Fir'aun termasuk Haman ini yang memberi nasihat yang tidak positif. Jangan ikuti Musa. Masuk Haman itu. Bahkan yang meminta agar Fir'aun itu menodai gadis-gadis orang-orang perempuan di Bani Israel. Jadi itu oleh Allah diperintahkan agar Nabi Musa mendakwai Fir'aun dan tidak diikuti. Bahkan berkata, Ana rabbukumul a'la, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan itu juga didukung oleh tadi kroni-kroninya tadi. Panjenengan itu hebat Tuhan. Nah, jadi memang selalu ada orang-orang yang menjilat itu yang berbahaya. Nah, namanya penjilat itu wis jeneng wis penak tumpu ya, kalau nanti ganti pemimpin pasti juga ikut terlempar. Ini kekuasaan. Ini sebetulnya semuanya politik sebetulnya. Jadi urusan politik tapi sampai bawa-bawa pada ketuhanan ya, seperti itu.
Lalu bahkan ya, kesombongan Fir'aun itu dengan kemampuannya, peradaban yang yang dimiliki, sampai-sampai meminta agar dibangunkan menara yang tinggi. Ini dalam surah Al-Mu'min itu 36 itu. Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan. Wahai Haman, bangunkan untukku menara yang tinggi. Jadi itu minta untuk bangun menara. Apa tujuannya? La'alli ablughal asbab. Mudah-mudahan saya bisa sampai pada ujung-ujung langit. Asbab as-samawat. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Sehingga saya bisa melihat Tuhannya Musa. Ini maunya membuktikan tapi secara materi. Kalau Tuhannya Musa itu ada, pasti saya bisa lihat. Bangun menara yang tinggi, saya akan lihat supaya bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adunnuhu kadiba. Tapi saya mengira dia itu bohong. Nah, ini untuk mematahkan Musa. Setelah lihat baru nggak ada itu Tuhannya Musa. Bahkan ada kisah itu Fir'aun meminta panah, dipanah, ya, kemudian Tuhannya Musa sudah mati. Ya, itu kaum ateis kan Tuhan telah mati. Ya, itu saking sombongnya Fir'aun. Hingga akhirnya perseteruan antara Bani Israel dan Fir'aun itu ya akhirnya menjadi konflik vertikal itu antara Musa dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel oleh Musa diajak keluar dari Mesir. Karena kalau di Mesir ya tetap di gungkungan kekuasaan Fir'aun. Ya, akhirnya Nabi Musa mengajak Bani Israel keluar dan dikejar. Fir'aun nggak mau. Karena Bani Israel itu dibutuhkan di Mesir. Ya, sebagai tenaga kasar, budak-budak dan seterusnya. Ya, kalau itu keluar menjadi masalah. Akhirnya dikejar. Kemudian mukjizat Allah ditunjukkan ketika Nabi Musa membelah laut mana, ada perselisihan tapi yang masyhur Laut Merah. Ya, di situ Fir'aun juga nyusul dan tenggelam. Nah, apakah betul Fir'aun itu tenggelam? Nah, itu ternyata terbukti dan itu sesuai dengan janji Allah dalam surah Yunus 92. Bahwa Allah pada hari ini falyawma nunajjika bibadanika, pada hari ini kami menyelamatkan badanmu litakuna liman khalfaka ayat, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu. Jadi Allah sudah menyatakan Fir'aun diselamatkan agar menjadi pelajaran. Nah, proses bagaimana diselamatkan dari laut memang nggak ada ya, keterangan yang pasti. Apakah kemudian terdampar atau tenggelam itu ada yang bala tentara menyelamatkan, tidak ada keterangan yang pasti. Tapi singkat ceritanya Fir'aun ditemukan di makamnya raja-raja di Wadil Muluk, nama tempat makam khusus raja. Jadi ditemukan pada tahun 1898 Masehi. Fir'aun itu sebelum Masehi 1200-an itu meninggalnya sebelum Masehi. Ditemunya 1800, berarti 10 abad. Jarak yang jauh. Tapi itu janji Allah, akan kami selamatkan, ya selamat betul. Ditemukan di situ ya Fir'aun. Apakah itu benar? Baru pada tahun 1975 dapat dibuktikan secara ilmu bahwa itu benar oleh ilmuwan Perancis ya. Maurice Bucaille namanya, Maurice Bucaille, yang meneliti di laborat. Ternyata ciri-ciri yang disebutkan Quran, tenggelam ya, di laut, kandungan garamnya tinggi, itu cocok. Sehingga profesor ini juga masuk Islam. Nah, ini janji Allah tentang Fir'aun
diselamatkan. Itu Fir'aun. Kemudian Samud, kaum Samud. Yang kedua kaum Samud. Kaum Samud adalah kaumnya